Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Hyaneru tahun 2015. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. The birthplace of the Taliban, Kandahar Province, southern Afghanistan. Today we drive deeper into the furnace of enemy country. 6-6, this is 39er Alpha, send. Film dibuka dengan sekelompok sniper yang sedang melancarkan aksinya. Mereka sedang mengincar seorang pasukan Taliban dari kejauhan. Buddy's got a shovel. Checking dope. About 15 left. Dia adalah Ryan Sander bersama 3 rekannya yang bernama Travis, Tank, dan juga Haiki. Mereka merupakan penembak jitu yang tergabung dalam satuan tugas yang berbasis di Quebec, salah satu kota di wilayah Kanada di bagian timur. Setelah memeriksa jarak sasaran dan kecepatan angin, kemudian mereka memastikan bahwa pria tersebut membawa selongsong peluru. Di sana Travis segera menembak pria tersebut tepat mengenai dadanya. Dan ketika melihat pria itu sudah tidak berkutik, Ryan pun melaporkannya pada markas dan meminta tim segera menjemput mereka. Di mana seorang kapten wanita bernama Jennifer, dia segera meresponnya bahwa kendaraan sedang dalam perjalanan dan akan tiba dalam waktu 10 menit. 8134. Mereka pun bergerak menuju tempat penjemputan dan segera membagi posisi ke dalam 2 tim. Di mana ketika Ryan dan Travis sampai di bawah, mereka melihat beberapa tambahan di tengah jalan yang cukup mencurigakan. 3 on Charlie, this is 6-6. What's your ETA? Setelah diteliti, instingnya mengatakan bahwa hal tersebut sangat mengancam. 4 menit sebelum tim penjemput tiba, Ryan segera mengabari mereka untuk berhenti sambil menunggu aba-aba darinya. Sementara itu, Haiki diperintahkan untuk menembak satu tambalan tersebut. Di mana tembakan pertama tidak menunjukkan efek apa-apa. Begitu pula tembakan kedua yang berakhir sama. Hingga saat menggunakan peluru kaliber, ledakan terjadi sangat amat dahsyat. Beruntung Ryan cepat menguasai diri dan segera membidik musuh yang telah mengincarnya. Dan sebelum mereka menyadari adanya penyergapan, mereka dibuat terkejut saat puluhan Taliban keluar dari tempat persembunyian. Hal tersebut membuat mereka berlari pontang-panting saling melindungi satu sama lain. Mereka mengabari tim penjemput untuk memutar balik, karena merekalah yang menjadi sasaran utama. Selama itu pula, baku tembak terus terjadi hingga memaksa mereka untuk mencari sektor bertahan. Dan saat melihat sebuah perdesaan, mereka segera menuju ke sana meskipun desa tersebut terhalang oleh sebuah tembok besar. Go! 6-6, this is 39er Alpha. Beruntung ledakan roket RPG berhasil merusak tembok dan menjadi pintu masuk mereka menuju desa. Mereka pun segera mencari tempat yang aman, hingga seorang ketua suku menawarkan mereka untuk berlindung di rumahnya. Tapi sepertinya pria tersebut sangat mencurigakan lantaran memiliki mata dengan warna iris yang berbeda. Hal itu membuat Ryan kembali terlibat kontrak dengan markas. Namun karena keadaan mereka yang semakin terhimpit, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk masuk ke rumah si ketua. You inviting us in?
I think he wants to help. I got it. I got it. Di dalam rumah, mereka dibuat bingung ketika ketua tidak menyembunyikan dua cucunya di tengah baku tembak yang terjadi. Meskipun begitu, mereka tetap berjaga-jaga karena Taliban tidak bisa diremehkan begitu saja. Bahkan mereka memiliki roket yang sukses menembus tembok hingga runtuh. Kemudian dengan sangat santai dan tenang, ketua keluar menghadapi mereka tanpa membawa satupun senjata. Mereka yang tadinya yakin jika dia telah tewas, ajaibnya ia kembali melenggang masuk sambil berkata bahwa pasukan Taliban telah pergi dan mereka telah aman. Lantas Ryan pun mengucapkan terima kasih, meskipun ia bertanya-tanya siapakah orang ini sebenarnya. Di sisi lain, sang jenderal beserta jajarannya menemui Bashir Daud Khan. Ia bersama anaknya yang bernama Hamid. Mereka merupakan orang Afghanistan yang cukup ditakuti karena mempunyai banyak pasukan liar. Di mana tujuan sang jenderal kali ini adalah meminta bantuan dari BDK untuk hadir upacara pembukaan jalur Hyena. Tujuannya agar tentaranya bisa aman dari serangan Taliban. Namun BDK justru saling melempar kode dengan Hamid, yang kemudian bertingkah seolah setuju padahal tidak tahu apa rencana mereka sebenarnya. Right there, you're right. Setibanya Ryan di markas, ia menemui Jennifer yang ternyata bukan sekedar militer biasa, melainkan mempunyai hubungan spesial yang diam-diam disembunyikan. Tujuannya agar karir mereka sama-sama aman. Namun percakapan mereka terputus ketika seorang bernama Piedmont mengajak Ryan berbincang. I came out here because I could be way out of line here, but Setelah berbasa-basi, Piedmont menyampaikan jika ia merupakan seorang intel yang cukup berpengaruh di militer. Oleh sebab itu, ia ingin menyelidiki lebih lanjut tentang ketua yang sudah menolong Ryan beberapa saat lalu. Ia juga paham alasan ketua itu menolongnya, yakni bagian dari kode etik Paston yang berarti penduduk harus menyambut tamu sekalipun dia adalah musuh. Itulah sebab mengapa mereka dihormati dan diperlakukan sangat amat baik. Tak hanya itu, Fit juga mengajaknya untuk berangkat ke desa tersebut esok hari. all right. I'll see you in the morning. Yeah. What are you thinking? Didampingi pasukan angkatan darat Kanada yang bersatu dengan Afghanistan serta seorang penerjemah bernama Walid, Fit langsung menemui para ketua desa. Such as yourself today, I meet you, so it's a good day. But I was hoping to meet. Dia menanyakan keberadaan orang yang mereka cari. Namun pencarian mereka tidak membuahkan hasil lantaran sang ketua berada di wilayah Kandahar. Dan dari informasi itu juga, Fit mengetahui bahwa sang ketua bukan orang biasa, melainkan mantan militan yang membela Afghanistan saat dulu berperang melawan Soviet. Dia bernama Malik, namun mendapat julukan si hantu karena menghilang setiap kali dia terluka. Berselang dari itu, Fit kemudian menemui rekan yang bernama Haji. Dia merupakan informan penduduk asli Kandahar yang kebetulan mengetahui tindakan si hantu. Dia meminta bantuan Haji untuk mengantarkannya menemui si hantu, karena ia merasa jika mereka bisa menjadi sekutu yang besar. Thank you. You're welcome, my friend. Singkat cerita, malam pun tiba. Ryan menemui teman-temannya dan berkata jika ia ditugaskan 1 hari untuk membantu tim intel di Kandahar. Ia juga menyampaikan sebuah kabar buruk bahwa 2 orang dari divisi 10 tertangkap hidup-hidup dan sudah dipastikan mereka akan dilucuti secara sadis oleh Taliban. Hal tersebut tentu saja membuat memancing amarah Hickey. I'm fucking fine with that. But you do not let me get taken alive. Keesokan pagi, Ryan mengawali penyusupan dengan beraksi membidik 2 target Taliban. Dan ketika situasi telah aman dan terkendali, mereka beriringan dengan konvoi memasuki wilayah Kandahar. Not going to anything shit. What? Why? Why? I don't know, maybe. Beautiful morning. It's been for 2 hours. Go. Usai menurunkan Haji, Fit memisahkan diri dari konvoi dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di rumah si hantu. Ia pun menyampaikan maksud kedatangannya dan memberikan segepok uang sebagai tanda terima kasih karena telah menolong Ryan beberapa hari silam. Namun dengan tegas, si hantu menolaknya. Ia berkata jika hanya orang bodohlah yang menerima hadiah tanpa mengetahui nilainya. Penolakan tersebut membuat mereka segera beranjak pergi meskipun masih menerka-nerka alasan si hantu muncul kembali setelah peperangan bertahun-tahun silam. Hingga tiba-tiba, His influence, he could probably. butuh waktu beberapa detik untuk mereka terdiam akibat pancaran radiasi yang terlalu dekat.
di markas langsung gempar saat mengetahui jika banyak warga sipil yang telah berjatuhan akibat terjadinya bom bunuh diri. Please headquarters, more to follow. Golf Thunder Whiskey sent. Namun posisi mereka pun tak kalah genting lantaran hanya bertiga dan mulai terjadi kontak senjata. Mereka juga tidak bisa pergi menggunakan mobil karena sudah rusak dan tidak bisa berfungsi. Alhasil mereka pun meledakkannya. Mereka diminta untuk segera keluar dari kota untuk menuju camp terdekat. Setelahnya mereka pun bergerak sesuai perintah. Di sana mereka mengarungi tiap sisi jalan sangat amat perlahan dan penuh perhitungan, di mana Ryan memimpin situasi lantaran Fit tidak bisa diandalkan karena latar belakangnya yang intel. Pasukan Taliban muncul dari atap dan menyerang mereka dengan butiran peluru yang membabi buta. Namun Ryan bergerak lebih cepat. Ia yang sudah terbiasa menguasai berbagai medan menumbangkan satu persatu Taliban hanya dengan satu kali tembakan. Lalu saat keluar dari sana, Haji muncul dengan menggunakan mobil dan menyelamatkan mereka. Of course! Hey, where did you get this truck? My uncle! We got lucky! Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Fit kembali melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa BDK telah menguasai sebagian lebih wilayah Kandahar. Ia menenangkan opium dan menyewakannya kepada para petani. Namun belakangan ini terungkap bahwa ladang tersebut memang berisi barang haram. Kemudian dihancurkan oleh pasukan bantuan keamanan internasional hingga mengakibatkan hasil panennya rusak. BDK sudah mengetahui hal tersebut, tapi ia tetap memaksa meminta sewanya kepada petani yang sudah tidak memiliki apa-apa. Dan si petani itu adalah anak si hantu yang bernama Abdul. Tak cukup dari itu, ternyata BDK masih ada kaitannya dengan si hantu, bahwa ia merupakan murid saat mereka memerangi Soviet dulu. Sampai di sini terbukti jika kemunculan si hantu bukan tanpa alasan, melainkan karena keluarga telah mendapatkan ancaman. Kemudian Fit meminta agar Ryan mengecek kondisi desa, di mana ia langsung menyetujui karena mempunyai beberapa penembak jitu yang sudah tersebar di perbukitan. Dan karena misi kali ini masuk ke dalam golongan yang ekstrim, ia harus mengarahkan teman-teman terbaiknya untuk bersiap malam itu juga. Running around the field, ISAF blows the shit out of it. Keesokan pagi, mereka telah berada di posisi dan membidik kondisi desa tempat tinggal si hantu, di mana setelahnya si hantu terlihat keluar dari rumah dan pergi meninggalkan anaknya. The combat zone. It was on shuffle. Unacceptable. 6 Bravo, 3 white Suburbans. Going to Namun tak lama kemudian, Travis melaporkan jika ada 3 mobil yang dipastikan berisi BDK bersama putranya dan juga 4 orang Taliban. Jelas hal itu membuat Ryan semakin heran karena sepengetahuannya BDK bekerja sama dengan pihak Kanada. Namun ternyata ia juga merupakan agen yang terlibat dengan Taliban. Setelahnya pasukan Taliban terlihat memasuki desa dan keluar kembali dengan membawa paksa 2 cucu dari si hantu, di mana Travis segera melaporkan bahwa terjadi tindakan berbahaya dan siap untuk menembaknya. negative. But they are grabbing little girls and Namun secara mengejutkan, Fit mengambil alih komando dan tidak mengizinkan untuk menembak, lantaran BDK tidak membawa senjata yang mengancam. authorized to engage. I'm getting ready to take the Dari sinilah terjadi pergolakan argumen. Travis bersikuku untuk menembak, sementara markas semakin panas karena Ryan mulai jengah atas segala arahan dari Fit yang semakin tidak masuk akal. Keduanya terus dan terus berdebat hingga Ryan keluar dengan amarah yang siap meledak. Sementara Abdul pun hanya bisa tertunduk tak berdaya saat kedua anaknya dibawa dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jesus Christ. Settle down, Warren.
you're out of line here. Why didn't you override? Because it's an intel op. Lolosnya BDK jelas membuat Ryan marah. Namun Jennifer pun tidak dapat melakukan banyak hal karena operasi kali ini dipimpin oleh tim intel. Fit juga menjelaskan bahwa mereka tidak boleh terlibat terlalu jauh, lantaran semuanya sudah ada dalam peraturan militer, di mana satu dan lain dilarang untuk mencampuri urusan dalam mengambil tindakan. Walaupun Fit tahu jika anak kecil bisa saja dijual atau mengalami tindakan buruk dan dijadikan sebagai barang pemuas nafsu bejat, hal tersebut tetap di luar kekuasaan mereka. Selain itu ada satu hal yang lebih rumit lagi, yakni BDK berada di bawah naungan CIA. Back the clock. And we are stacking the deck so Keadaan itu membuat Haji menjelaskan jika dalam kepercayaannya ada yang bernama Bada atau sebuah balas dendam, di mana si hantu pasti akan melakukan sebuah tindakan yang sama-sama merugikan karena cucunya telah diambil paksa. Jelas BDK harus dijatuhkan, namun mereka tidak bisa melakukannya karena orang paling tepat adalah si hantu sendiri. Maka rencana mereka adalah mengundang keduanya di tempat yang sama. Jika keduanya sama-sama menghadiri upacara di jalur Hyena, sudah dipastikan permasalahan mereka berhubungan dengan politik. Namun jika mereka bertemu di rumah perlindungan, permasalahan mereka adalah pribadi atau tidak bisa dicampuri. Hal tersebut membuat penugasan pasukan Ryan untuk menjaga keamanan di dua jalur. Kemudian ketika malam, scene memperlihatkan saat Hamid ditangkap dan diseret paksa ke sebuah tempat. Di mana orang di balik rencana tersebut menunjukkan tatapan yang sangat amat menakutkan. Di sisi lain, BDK baru mengetahui jika anaknya telah ditangkap. Sementara itu, Jennifer menemui Ryan dan mengaku jika ia telah hamil anaknya. Ryan pun sangat amat bersuka cita meskipun Jennifer bingung bagaimana nasib karir mereka ke depannya. Keesokan harinya, Fit menemui hantu di rumah perlindungan, di mana posisi tersebut segera dipasang pos pengamatan karena menunjukkan kedua lokasi dengan amat jelas. Dan karena ini merupakan operasi yang rumit, Ryan pun turun tangan langsung untuk memimpinnya. Sementara itu, Fit berbincang dengan si hantu tentang jenderal yang ingin membantunya dengan memberikan uang sebanyak $5.000. Ia juga mengundang hantu untuk mendatangi upacara peresmian di jalur Hyena. Singkat cerita, tibalah hari saat mereka melaksanakan operasi, di mana Ryan beserta kawannya melaporkan jika telah berada di lokasi dengan jarak pandang yang jernih dan aman. Berselang dari itu, iring-iringan mobil sang jenderal datang dan tiba di jalur Hyena. Mereka pun lekas memasang papan yang menyatakan jika jalur ini sudah diresmikan. Tak lama kemudian, konvoi mobil putih melintas jalan. Namun sesuai dugaan, mobil yang berisi BDK tidak menghadiri upacara, melainkan berbelok ke rumah perlindungan. Mengetahui hal itu, Fit segera menghubungi intel untuk menjadap telepon seluler di sektor tempat di mana BDK berada. Tak butuh waktu yang lama, mereka mendapati 3 sinyal dan satu di antaranya adalah BDK yang berbicara. Di sana, Walid pun hadir dan sudah siap menerjemahkan. Hingga saat si hantu muncul seorang diri dari rumah perlindungan. Hal itu menjadi pertanyaan besar karena seharusnya ia membawa pasukannya. Dari percakapan mereka, si hantu berkata juga bahwa BDK sangat berdosa karena telah menghina kehormatan keluarganya. Namun BDK mengungkit perihal hutang Abdul yang sampai saat ini belum dibayar. Sontak uang itu dilempar cuma-cuma. Namun menurutnya hutang tersebut belum selesai karena ia menginginkan cucu yang sudah mereka ambil. BDK pun menjawab bahwa hal tersebut sangat mustahil lantaran cucunya telah menghilang entah kemana. Ia justru menanyakan keberadaan Hamid dan meminta putranya untuk segera dikembalikan. Namun yang terjadi, si hantu justru mengeluarkan kepala yang telah terpenggal dan melemparkannya. Sontak ia pun tertunduk lemas melihat jasad putranya yang hanya tinggal kepala. Begitu pula keadaan markas yang melihat. Mereka dibuat gempar ketika mereka bangun dan menodongkan pistolnya pada si hantu. Melihat hal tersebut, Ryan dan kawannya menganggap akan ada terjadinya ancaman terhadap warga sipil. Ia pun kembali membidik dan bersiap untuk melesatkan senjatanya. Akan tetapi, Fit melarangnya karena memang itulah cara Badal bekerja. Si hantu ingin mati karena ia tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditinggali.
dan ia hanya ingin membalaskan dendam kepada cucunya yang dianggap hilang selamanya. Namun sayangnya, Ryan tidak mengetahui hal itu dan merasa tidak memerlukan persetujuan dari siapa-siapa. Understand imminent threat. Hit him for fuck's sakes. Am engaging. Maka setelahnya peluru itu melesat tepas menembus leher BDK hingga kepalanya jatuh. This is how Badal works. This is what the ghost wants. Send it. Pasukan Taliban dibuat bubar seketika, begitupun mereka yang segera berkemas dan mengabari jenderal untuk menyudahi upacara. Namun, Fit masih berupaya mendebatnya bahwa tindakan tersebut sangat amat salah. Maka Jennifer pun mengambil langkah dengan menghentikan komando karena ini merupakan pos perintahnya. Mereka pun berlanjut menemui hantu. Namun mereka tidak mengerti mengapa dia bersikap biasa saja, padahal mereka baru saja menyelamatkan nyawanya. Hingga tiba-tiba peluru bersarang di wajah Travis sehingga wajahnya seperti adonan yang tidak berbentuk. Keadaan pun seketika kacau balau saat pasukan Taliban muncul berbondong-bondong sambil tak henti memberondong mereka dengan tembakan. Where the fuck did they come from? The guys from the safe house must have come. We're taking effective fire on both flanks. Contact. Multiple insurgents. 1 times VSA. Roger, how many insurgents? Over? Cover! Contact. I got 15 and 20 moving on the left. 6-6-2-0. Mereka pun segera menyeret Travis sambil berupaya berlari mencari tempat untuk bertahan. Namun sayangnya, kehilangan satu orang saat berpengaruh besar hingga Ryan pun memberikan senapan milik Travis pada si hantu. Sementara jemputan helikopter pun baru tiba dalam 30 menit. Namun posisi mereka sangat amat terhimpit karena selain harus terus menyerang, mereka juga bersikeras tidak akan meninggalkan Travis sendirian. Pertempuran masih berlanjut sampai tubuhnya si hantu terluka akibat beberapa tembakan peluru. Dan ketika mereka hampir memasuki pintu gubuk, tak sengaja tank menginjak ranjau hingga keduanya terpental. Meskipun begitu, ia tetap berusaha merangkak masuk hingga mereka pun berhasil berlindung di balik gubuk. Namun naas, beberapa menit setelahnya, tank tewas menyisakan mereka yang mengalami luka tembakan di sekujur tubuh. Mereka memang berhasil masuk, namun hal tersebut tidak mengubah apapun lantaran Taliban sudah mengepung. Di dalam markas, Jennifer mengabari jika bantuan tiba dalam waktu 15 menit. Namun Hikim mengatakan jika ia lebih baik mati daripada harus dibawa hidup-hidup dan dikuliti. Menyadari tak ada jalan keluar, Ryan menyuruh serangan artileri ke lokasinya untuk melenyapkan pemberontak. Namun Jennifer menolaknya, lantaran posisi itu terlalu dekat dan bukan hanya menghancurkan pasukan Taliban, namun beserta mereka juga. Keduanya terus berdebat hingga perintah itu pun diterima bahwa artileri telah dipersiapkan untuk menggempur lokasi mereka. Badal? Alpha, sit rep, please. 39er Alpha 66. Sebelum serangan itu terjadi, Ryan memberitahu si hantu bahwa dia akan menjadi seorang ayah, di mana hal tersebut dapat diartikan bahwa ia menanggung kesedihan yang begitu dalam. 9 detik waktu yang tersisa, Ryan mengatakan permintaan maafnya pada Jennifer sebelum ledakan dahsyat berhasil menghancurkan gubuk tersebut hingga rata. Alpha acknowledge.
Beberapa hari berselang, pasukan Kanada berhasil menemukan anak-anak Afghanistan dan membebaskannya kembali pada keluarganya. So who is it gave you this tip? Call me when you're back. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan upacara resmi pemakaman para sniper yang telah gugur. As the Afghans say, you might have the clocks. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film Hyena Road tahun 2015. Jika ada kesalahan, saran maupun kritik silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin, unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.